Sekarang kita saatnya time for Bible. Sebelum time for Bible, saya minta saudara yang di TikTok, mana tap-tap layarnya? TikTok, dibantu tap-tap layar ya. Facebook, YouTube, silakan di-share, diposting ulang, dibagikan. Terima kasih. Untuk apa? Untuk meramaikan, biar banyak orang yang boleh merasakan, menikmati, mengalami kasih Tuhan Yesus lewat live streaming sederhana ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab suci ya, Yeremia pasal 17 ya. Saya ajak saudara-saudara melihat di ayat 7 dan 8. Kitab suci, kitab Yeremia ya, pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Orang yang hidup andalkan Tuhan, mereka tidak khawatir saat ada masalah. Ya, saya ajak saudara baca firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah kata firman Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka tidak akan mudah khawatir sekalipun ada pergumulan. Bahkan upah dari hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan Yesus, apa itu? Diberkati. Saya diberkati karena hidupku andalkan Tuhan. Saudara katakan bersama-sama. Saya diberkati karena hidupku andalkan Tuhan Yesus. Ya, ketika rame-rame hidup diberkati Tuhan. Ya, karena orang yang andalkan Tuhan dalam hidupnya tidak dibuang, tidak dikecewakan, tidak ditolak, tidak ditinggalkan, tetapi diberkati. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, saya harus penyeimbang sampaikan ini bagi orang-orang yang hidup andalkan kekuatan sendiri, sombong, merasa hebat, merasa mampu, kalaupun dia berhasil, dia merasa karena dia. Hati-hati, bukan takut-takutin, tetapi mengingatkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang andalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa hebat, merasa mampu. Itu mereka saat mengalami pergumulan. Saya mau tanya, apakah orang yang merasa hebat tidak ada pergumulan? Ada. Apakah orang yang andalkan Tuhan ada pergumulan? Ada. Tapi berbeda output hasil proses. Orang yang andalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam pergumulan dia diberkati. Orang yang andalkan kekuatannya, andalkan hartanya, andalkan manusia, dalam pergumulannya dia terkutuk. Wah, seram sekali Pastor. Iya, itu kata firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab suci Yeremia 17 ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji syukur, puji Tuhan ya. Ada tertulis kitab suci Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Jadi ini peringatan supaya kita hidup jangan sampai bermegah diri, merasa sombong. Semua karena anugerah, only by grace. Jangan sampai kita hidup merasa hebat karena diri sendiri. Kalau saudara tetap ada di pemikiran itu, ketika ada pergumulan, jangan sombong ya. Namanya manusia itu hidup pasti ada pergumulan. Hidup itu seperti onde-onde ya. Itu makanan kecil yang ada ditaburing kacang-kacang di sampingnya. Kalau makanan kecil itu bola-bola tanpa
kacang-kacang yang membungkus kulitnya, itu bukan onde-onde namanya. Itu namanya apa? Mungkin gorengan atau roti goreng. Tapi kalau ada di luar biji-biji kayak kacang-kacang gitu, itu namanya onde-onde. Kalau saudara-saudara namanya hidup, masih manusia toh, pasti ada pergumulan. Ya, tetapi bedanya orang yang kalau dia andalkan diri sendiri, waktu ada pergumulan, dia terkutuk. Tapi saudara-saudara, bagi kita orang percaya yang hidup andalkan Tuhan Yesus, ada pergumulan, diberkati, dan kita bisa cakap melewati segala pergumulan itu dan menjadi pemenang. Ayo baca peringatannya ini. Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang andalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi terkutuk ya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Seram sekali ya. Ia tidak akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kiranya renungan ini membuat setiap hati untuk datang kepada Tuhan, serta hidup mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang hidup, termasuk saya dan saudara, kita pasti punya pergumulan. Tetapi upah orang yang andalkan Tuhan dalam hidupnya, saat pergumulan, Tuhan memberkatinya. Kiranya saudara semuanya, lewat renungan singkat ini, saudara diberkati ibadahmu, diberkati sepanjang hari, aktivitas, dan termasuk tugas pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian yang bertugas melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Seperti Pastor Andy hari ini tugas di kota Samarinda, kota tepi yang Samarinda. Halo, diberkati senantiasa. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami sangat dikuatkan. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan kami. Sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami tidak pernah tinggalkan firman-Mu yang mengawali kami, menuntun kami menjadi pelita dalam langkah-langkah hidupan kami. Saya berdoa bagi setiap mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan Yesus. Mereka diberkati. Yang sakit, mereka angkat tangan. Mereka menerima aliran kesembuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Kami tinggikan, setuju, sepakat dengan perkataan firman Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan tubuhmu, jamur bakteri dalam nama Yesus. Yang penyempitan atau gangguan memori syaraf otaknya dipulihkan in Jesus name. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah namanya. Segala puji, syukur bagimu. Rasakan urapan itu mengalir. Kami tinggikan namamu selalu. Urapan kesembuhan mengalirlah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Dan sembuhlah engkau dari segala kelemahan dan sakitmu. Doa bagi cucu yang sedang sakit dipulihkan saat ini. Kesembuhan mengalir. Berdoa untuk mama papa yang sedang sakit dipulihkan saat ini. Aliran kesembuhan menjamah mama papa, bapak ibu terkasih. Berdoa untuk suami istri yang sedang sakit. Imani dan terima dengan yakin kesembuhan mengalir di tubuh mereka saat ini. Tubuh jiwa rohmu
dipulihkan. Tubuh jiwa rohmu disembuhkan. Tubuh jiwa rohmu diberkati. Ya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Saya mohonkan, berkatilah kami semua senantiasa dengan umur yang panjang dan keadaan sehat. Hidup yang andalkan Tuhan diberkati. Amin. Puji syukur, mulai hari ini saudara-saudara, lewat pemberitaan firman yang sederhana, hidupmu jangan khawatir lagi. Hidupmu harus berserah. Hidupmu jangan lagi andalkan kekuatanmu sendiri, terbatas. Hidup ini andalkan Tuhan. Tuhan Yesus, damai sang penyembuh abadi, penyembuh sejati, memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.